Hai bro, Iran dikabarkan mendeportasi imigran dari Afghanistan, baik yang ilegal maupun yang legal. Apa sebabnya? Dikutip dari akun X Haidar Hamsmi, saudara-saudara Afghanistan yang baru-baru ini dideportasi secara paksa dari Iran, Emirat Islam akan menanggung biaya transportasi mereka kembali ke provinsi dan wilayah mereka secara gratis. Selamat datang kembali ke tanah air tercinta, katanya. Itu artinya pemerintahan Taliban yang ada di Afghanistan juga sudah mengonfirmasi bahwa sebagian besar imigran Afghanistan yang ada di Iran sudah dideportasi oleh Iran akhir-akhir ini. Sedangkan akun Iran Bil Arabia menuliskan bahwa sebuah video telah menjadi viral yang menunjukkan sebelah besar penduduk asing ilegal meninggalkan Isfahan, sebuah pemandangan yang mencerminkan pengetatan pembatasan terhadap tempat tinggal ilegal di wilayah tersebut. Mungkin yang dimaksud ini adalah warga Afghanistan yang tinggal di Iran atau bahkan warga negara lainnya. Setelah dideportasi secara paksa dari Iran, ribuan warga Afghanistan kini kembali ke tanah air mereka. Pemerintah Emirat Islam mengambil langkah cepat dan tegas. Seluruh biaya transportasi untuk mengembalikan para pengungsi ini ke provinsi dan wilayah asal mereka ditanggung secara gratis oleh negara. Maksudnya pemerintahan Afghanistan saat ini. Langkah ini menjadi bentuk solidaritas nasional dan komitmen terhadap warga negara yang terdampak krisis geopolitik. Seperti yang diucapkan tadi, selamat datang kembali ke tanah air tercinta, maksudnya di Afghanistan. Namun di balik sambutan hangat ini terdapat luka dan pertanyaan besar atas kejadian deportasi massal yang dialami para pengungsi Afghanistan di luar negeri. Dalam kejadian ini ada sebuah kritik kemanusiaan dari aktivis HAM yaitu Sadi Sadr. Sadi Sadr mengecam keras tindakan Iran yang mendeportasi ribuan warga Afghanistan baik yang berdokumen maupun tidak. Ia menyebut langkah ini sebagai potensi kejahatan terhadap kemanusiaan karena menyangkut pengusiran paksa dan penganiayaan. Ia menyerukan tindakan hukum internasional untuk menghentikan praktik ini. Namun, pemerintah Emirat Islam Afghanistan merespon dengan menawarkan bantuan penuh. Mereka menanggung seluruh biaya transportasi para pengungsi yang dideportasi ke provinsi dan wilayah asal mereka dengan mengucapkan selamat datang kembali ke tanah air tercinta. Ya, walaupun dulu mereka meninggalkan tanah airnya yaitu Afghanistan karena takut dengan pemerintahan baru yang sekarang yaitu Taliban. Sekarang, begitu mereka dideportasi dari Iran, mereka disambut hangat oleh pemerintah yang mereka takuti dulu. Ini adalah sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah baru yang ada di Afghanistan. Tetap menyambut saudaranya walaupun dulu mereka takut dan meninggalkan negaranya karena bla 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 alasannya. Perspektif resmi media Iran yaitu Iranian Arabic, media pemerintah Iran menggambarkan peristiwa ini sebagai bagian dari penegakan hukum imigrasi dengan menyebut eksodus besar ini sebagai pengusiran penduduk ilegal dari Isfahan. Video yang viral menunjukkan kerumunan besar meninggalkan kota, simbol dari kebijakan pengetatan terhadap tempat tinggal ilegal. Sahar Emami yang juga merupakan akun Iran mengutip dari akun X-nya yaitu mayoritas agen Mossad yang baru-baru ini ditangkap adalah warga negara Afghanistan. Mereka dijanjikan $250 untuk meledakkan sebuah pembangkit listrik. Orang-orang ini sebelumnya telah bekerja sama dengan AS melawan Taliban sebelum melarikan diri ke Iran, katanya di unggahan akun X-nya. Dalam video ini juga kita melihat integrasi migran Afghanistan yang direkrut di Iran oleh Mossad. Mereka direkrut melalui aplikasi perpesanan, mencari orang yang ingin mendapatkan uang tambahan sebagai imbalan untuk meledakkan pembangkit listrik. Mereka dijanjikan 20 juta toman atau sekitar $250. Kita ini sebelumnya di suatu tempat
Ini serius, tapi baca baik-baik. Mereka menjanjikan 20 juta tomaman, bukan 20 juta tomat. Itu katanya. Sementara itu, Malik Ejder dalam akun X-nya menuliskan bahwa terungkap bahwa banyak imigran Afghanistan di Iran bekerja untuk Mossad. Imigran Afghanistan Iran. Brigade Fatimion Syiah Afghanistan digunakan sebagai pasukan proksi dan tentara bayaran di Suriah. Kemudian dia akan memberikan kewarganegaraan. Ini efek bumerang, katanya. Dalam tulisannya di sebuah akun X, yaitu akun Malik Ghazanfari, mengatakan warga di jantung ibu kota, lokasi-lokasi pusat-pusat sensitif dan kediaman pejabat beralih ke Mossad. Ini bukan lagi imigrasi, melainkan infiltrasi keamanan. Waktunya bersih-bersih, bukan mengisi kekosongan. Orang-orang Afghanistan, di mana kalian? Katanya. Selanjutnya, akun XBZ menuliskan bahwa berdasarkan penangkapan mayoritas kaki tangan Mossad yang membuat bahan peledak dan meluncurkan drone FPV di lokasi militer Iran, secara mengejutkan adalah imigran ilegal Afghanistan yang melarikan diri ke Iran setelah Taliban mengambil alih Afghanistan. Dia melanjutkan, seperti orang ini yang secara terbuka berterima kasih kepada Netanyahu dan Trump karena mengebom Iran. Banyak dari mereka bekerja dengan AS dan NATO di Afghanistan hingga Taliban berkuasa. Ada sekitar 3,5 hingga 5 juta imigran Afghanistan di Iran, tulisnya. Selanjutnya dari akun X Directorate of Intelligence, dia menuliskan, kami telah menyoroti selama bertahun-tahun bahwa pengungsi Afghanistan bekerja dengan mata-mata dan sel-sel tidur dalam misi mata-mata untuk REW Mossad NDS, sehingga ada seluruh jaringan dari Karachi hingga Kashmir yang kami butuhkan untuk mengeluarkan mereka dari Pakistan sesegera mungkin. Dari akun X Digital Ocean, ia menuliskan peringatan mendesak bagi semua negara yang menahan pengungsi Afghanistan. Laporan dan intelijen yang kredibel kini muncul bahwa beberapa warga Afghanistan dengan status pengungsi telah terlibat dalam operasi mata-mata, termasuk dugaan kerjasama dengan badan intelijen asing seperti Mossad. Ini bukan generalisasi untuk semua pengungsi, namun ini adalah peringatan keamanan penting bagi pemerintah, badan intelijen, dan masyarakat. Jika negara Anda saat ini menampung pengungsi Afghanistan, maka menjadi tanggung jawab Anda untuk melakukan pemeriksaan latar belakang dan pemeriksaan keamanan nasional. Pantau aktivitas mencurigakan, terutama di dekat lokasi militer atau pemerintah. Meninjau dan memverifikasi identitas mereka yang tidak memiliki dokumen resmi. Peringatan yang sudah ada sejak setahun lalu tentang risiko ini diabaikan. Sekarang kita melihat hasilnya. Harap tetap waspada, nyawa dan stabilitas nasional terancam, tulisnya. Kita tidak bisa sebenarnya menuduh semua pengungsi itu terlibat. Namun, bagaimana lagi? Negara juga tidak akan mengetahui mana pengungsi yang terlibat dan mana pengungsi yang tidak terlibat. Akhirnya mereka semua kena getahnya. Jackson Hinkle dalam akun X-nya juga menuliskan dengan pembahasan yang sama, yaitu Iran mengumumkan mereka akan menggandakan deportasi warga Afghanistan 4 kali lipat. Banyak migran Afghanistan yang bekerja sama dengan Mossad untuk melakukan serangan teroris internal di Iran minggu lalu, tulisnya. Akun X Helen Hussein Zada juga menuliskan Iran mendeportasi 100.000 imigran Afghanistan dalam 1 minggu dengan atau tanpa visa, mengambil uang mereka dan meninggalkan mereka di perbatasan di bawah matahari. Mereka telah disiksa secara fisik. Paspor mereka dirobek dan beberapa anak meninggal karena kehausan. Setidaknya 5.000 anak dipisahkan dari orang tua mereka. Begitu tulisnya. Selanjutnya, akun X Adam Guyazda
Iran mendeportasi 60.000 hingga 120.000 warga Afghanistan dalam 2 hari dalam kampanye deportasi terbesar dalam 20 tahun karena negara itu berencana untuk segera menyingkirkan 2 juta migran ilegal. Akun Dario Velez menuliskan artikel ini mengklaim bahwa 1,2 juta warga Afghanistan baik ilegal maupun pengungsi telah dideportasi dari Iran dan Pakistan sejauh ini pada tahun 2025. Akun yang ditulis oleh UHNCR. Sementara itu, dalam akun Ikmuniter menuliskan warga Iran yang anti-IR merasa tertekan dan perlakuan buruk Republik Islam terhadap pengungsi Afghanistan setelah perang 12 hari. Kelompok pro-rezim mendukung deportasi warga Afghanistan kecuali klan presiden yang martir. Ini membingungkan saya. Pakistan juga secara paksa mendeportasi pengungsi Afghanistan. Oh, ternyata yang mendeportasi pengungsi Afghanistan bukan hanya Iran tetapi juga dilakukan oleh Pakistan. Jadi, apa sebab Iran mendeportasi pengungsi atau imigran dari Afghanistan? Salah satu sebabnya yaitu ada beberapa imigran atau pengungsi dari Afghanistan yang tertangkap oleh keamanan Iran yang bekerja sama dengan Mossad. Ini tentu saja tidak semua imigran atau pengungsi Afghanistan melakukan hal yang seperti itu. Namun, kemungkinan pemerintahan Iran juga tidak mengetahui mana mereka yang pengungsi atau imigran yang terlibat, mana ya pengungsi yang tidak terlibat. Jadi mau tidak mau kemungkinan pemerintahan Iran memukul rata dan mencari jalan yaitu memulangkan imigran ilegal maupun pengungsi yang secara sah diterima oleh Iran dipulangkan ke negara mereka yaitu ke Afghanistan. Jika Iran tetap membiarkan para pengungsi tetap berada di negaranya, tentu ini akan membahayakan si Iran yang kebetulan saat ini sedang berperang. Dan langkah yang diambil Iran ini yaitu mendeportasi imigran dari Afghanistan memang dari sisi kemanusiaan terlihat kurang baik. Namun Iran tidak punya pilihan lain karena Iran tidak tahu mana imigran yang terlibat dalam memata-matai Iran yaitu bekerja sama dengan agen asing dan mana yang tidak terlibat. Jadi langkah yang paling efektif menurut Iran mungkin saat ini adalah deportasi besar-besaran imigran ilegal di negaranya. Ya tentu saja untuk keamanan negara Iran sendiri. Karena dalam menghadapi perang tentu saja mata-mata dari dalam itu jauh lebih berbahaya dan lebih mematikan. Seperti yang ditulis oleh akun Sahar Emami, para migran yang bekerja sama dengan Mossad yang tertangkap adalah sebagian besar dari mereka yang dulu lari dari negaranya karena takut dengan pemerintahan Taliban. Itu katanya. Dan sekarang mereka akan dideportasi untuk dipulangkan ke negaranya. Karena jika tidak, Iran tidak bakalan tahu bagaimana mereka akan bekerja selanjutnya. Apa yang akan mereka lakukan? Bukan berarti semua imigran melakukan hal tersebut, namun bagaimanapun juga Iran tidak mungkin memilih dan tidak akan tahu juga mana yang terlibat dan mana yang tidak terlibat, sehingga ya sebagian besar imigran harus dipulangkan atau dideportasi untuk meminimalisir resiko mereka bekerja sama dengan agen asing. Apalagi ketegangan Iran dengan Israel masih belum mereda, walaupun dalam keadaan sekarang ini masih dalam posisi gencatan senjata. Namun tidak ada yang tahu sampai kapan gencatan senjata ini akan bertahan. Bagaimana kira-kira menurut teman-teman langkah yang dilakukan Iran ini, yaitu dengan mendeportasi imigran atau pengungsi dari negaranya, yaitu sebagian besar mereka yang berasal dari Afghanistan? Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan Anda bersilat lidah di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.